Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat yang nonton video ini. Nah, di sini kami menjalankan tugas kelompok yang dimana kami kelompok 10 akan mempresentasikan hasil analisis tentang indeks pembangunan manusia atau singkatannya IPM dan jumlah guru serta murid swasta di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023. Nah, anggota kelompok kami itu ada saya sendiri yaitu Hanifah Azahra dengan NPM terakhir 283, ada Muhammad Naufal Alhamdi dengan NPM terakhir 206, ada Yulia Citra Amanda dengan NPM terakhir 203, ada Dinda Putri Rizkiana dengan NPM terakhir 197. Nah, di sini kami sebelumnya harus mencari data dari web BPS nih. Kami harus menemukan data IPM di provinsi yang kami ingin cari analisis ini, teman-teman. Nah, setelah kami menemukan data IPM ini, kami harus menemukan lagi nih variabel proporsi dari guru swasta dibagi dengan si siswa swasta. Oke, kita masuk ke dalam daftar laporan, guys. Nah, Kalimantan Selatan atau singkatnya Kalsel adalah provinsi di bagian selatan Pulau Kalimantan. Sekarang ini Kalsel punya 11 kabupaten dan 2 kota dengan Banjarmasin sebagai ibu kotanya. Nah, untuk letak geografisnya sendiri, Kalsel ada di antara Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, menghadap ke Laut Jawa dan Selat Makassar. Wilayahnya sebagian besar dataran rendah, tapi ada juga pegunungan meratus di bagian utara. Sungai Barito jadi sungai penting di sini, yaitu di Kalsel. Nah, untuk sejarahnya sendiri, sejarah singkatnya itu dulu ada kerajaan Hindu seperti Nansarunai, lalu muncul Kesultanan Banjar yang kuat. Belanda sempat menjajah dan setelah Indonesia merdeka, Kalsel jadi provinsi yang mandiri. Nah, untuk penduduknya sendiri, Kalsel sekarang ada sekitar 4 juta orang tinggal di Kalsel. Mayoritasnya suku Banjar, tapi ada juga suku Dayak dan pendatang lainnya. Agama Islam jadi agama yang utama di sana. Nah, untuk Kalsel sendiri, itu ada kekayaan alam, kayak akan batu bara. Selain itu ada potensi di bidang pertanian, seperti padi, sawit, karet. Terus mereka juga kaya nih teman-teman, akan perikanannya dan hasil hutannya. Budaya Kalsel adalah bahasa Banjar, jadi bahasa sehari-hari mereka. Kalsel punya banyak sekali tradisi yang unik, teman-teman, dan kesenian khas mereka, seperti kain, sasirangan, dan musik panting. Kondisi terkini dari Kalsel, yaitu Kalimantan Selatan, terus berkembang di berbagai sektor termasuk infrastruktur dan pariwisata sambil tetap melestarikan kekayaan alam dan budayanya. Nah, untuk isu-isu lingkungan seperti banjir dan pertambangan juga menjadi perhatian utama dalam membangun provinsi Kalimantan Selatan. Oke, kita masuk dalam data IPM tahun 2023. Di sini data IPM kami taruh di X, menjadi data X. Oke, Kalsel mempunyai kota 13, yaitu ada Tanah Laut, Kota Baru, Kota Banjar, dan lain sebagainya, sampai ke Kota Banjarbaru. Oke, kita masuk ke geografinya. Nah, geografi di sini yang tertinggi adalah Kota Banjarbaru, yaitu IPM-nya senilai 80,11. Oke, kita masuk dalam jumlah guru dan murid swasta dan dijumlahkan menggunakan variabel proporsi. Di sini kami menaruhnya untuk nilai Y. Jadi, contohnya kita ambil sampel dari Tanah Laut. Tanah Laut jumlah guru swastanya adalah 51, jumlah muridnya adalah 452. 452 ini dibagi 51, yaitu menjadi nilai proporsinya menjadi 8,86 sampai seterusnya. Di sini kami akan menggunakan grafik untuk melihat siapa sih yang paling tinggi. Oke, yang paling tinggi lagi-lagi Kota Banjarmasin.
Kota Banjarmasin itu gurunya senilai 341, sedangkan muridnya 3.837. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Naufal, dipersilahkan. Oke, baik. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan uji asumsi kenormalan data. Uji Kolmogorov-Smirnov adalah salah satu cara untuk memeriksa apakah data kita mengikuti distribusi normal. Caranya adalah dengan cara membandingkan data kita dengan data yang benar-benar normal. Jika perbedaannya kecil, berarti data kita normal. Jika perbedaannya besar, berarti data kita tidak normal. Oke, yang pertama ada mean. Mean ini adalah nilai rata-rata yang dimiliki. Kita akan mencari nilai mean dan menggunakan rumus M sama dengan sigma X per N. M sama dengan 70,98 ditambah 70,18 ditambah 71,46 ditambah 68,11 ditambah 72 ditambah 70,5 ditambah 70,13 ditambah 67,66 ditambah 73,85 ditambah 72,31 ditambah 70,49 ditambah 78,5 ditambah 80,11 per 13. Itu sama dengan berarti hasilnya 936,28 per 13 atau dibagi 13 hasilnya 72,02. Yang kedua itu ada simpang baku. Simpangan baku ini intinya itu untuk mengukur seberapa jauh angka-angka dalam suatu kelompok data menyebar dari rata-ratanya. Bayangkan kamu punya sekelompok nilai. Kalau nilai-nilainya hampir sama semua, berarti simpangan bakunya kecil karena jarak mereka dari rata-rata juga kecil. Tapi kalau nilai-nilainya beda jauh, atau ada yang besar banget dan ada yang kecil banget, nah si simpangan bakunya jadi besar karena jarak mereka itu dari rata-rata jadi lebih lebar. Jadi simpangan baku ini kasih kita gambaran seberapa bervariasinya sih data kita itu. Rumusnya itu ada akar kuadrat sigma buka kurung X kurang M tutup kurung kuadrat per N kurang 1. Berarti langsung masuk ke caranya. Itu ada akar kuadrat 70,98 kurang 72 tambah 70,18 kurang 72 ditambah 71,46 dikurang 72 ditambah 68,11 dikurang 72 ditambah 72 kurang 72 ditambah 70,5 dikurang 72 ditambah 70,13 dikurang 72 ditambah 67,66 tambah 13 kurang 1. Itu hasilnya ketemu ada di angka 158,15 per 13 kurang min 1 sama dengan 13,17. Nah, ini adalah tabel dari hitungan simpangan baku yang tadi. Di XI nya ini ada 70,98, FI nya ada 1, XI FI nya ada 70,98, ZI nya itu ketemu 0,08 ya, dan seterusnya. Langsung berarti yang selanjutnya ada hitung D table alpanya 0,05, D berarti 13, D table-nya adalah 0,361, sedangkan nilai D hitung sama dengan 0,734. Berarti data ini tidak normal dikarenakan data ini tidak nilai D hitung itu lebih besar daripada D table. Dari uji Kolmogorov-Smirnov dan statistik deskriptif, berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov dan perhitungannya statistik deskriptif. Yang pertama itu ada uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa data tidak ada berdistribusi normal. Kenapa? Karena nilai D hitung itu lebih besar dari D table. Oleh karena itu kita dapat mengasumsikan bahwa data IPM dan nilai guru atau murid mengikuti distribusi normal. Yang kedua itu rata-rata nilai atau mean adalah 72,02 yang memberikan gambaran tentang nilai tengah dari rata-rata. Yang ketiga itu ada simpangan baku atau standar deviasi sebesar 13,17 menunjukkan bahwa data tersebar cukup jauh dari rata-rata dengan variasi yang signifikan. Hasil ini dapat berguna untuk menganalisis hubungan antara IPM dan kualitas pendidikan nilai guru dan murid di sekolah-sekolah swasta Kalimantan. Namun dengan catatan bahwa data yang digunakan tidak berdistribusi normal, sehingga mungkin diperlukan pendekatan analisis lain atau transformasi data sebelum melakukan analisis lebih lanjut. Yang ketiga ada korelasi antar perubah X dan Y.
Nah, korelasi antara perubahan X dan Y itu seperti kita lagi ngamatin dua hal yang mungkin saling terkait. Intinya ini korelasi ini menjelaskan seberapa erat sih hubungan lurus antara perubahan X dan perubahan Y. Dan ke arah mana hubungan itu bergerak. Kalau korelasinya kuat, artinya perubahan di X benar-benar ngikutin perubahan di Y dengan teratur. Entah itu ikut naik bareng korelasi yang positif atau malah gerak berlawanan, yaitu korelasi negatif. Nah, seberapa kuat hubungan ini biasanya diukur pakai angka yang namanya koefisien korelasi. Nilainya bisa dari -1 sampai dengan +1. Kalau angkanya dekat banget itu bisa +1, berarti hubungannya positif dan kuat banget. Kalau dekat banget sama -1 hubungannya negatif, tapi juga kuat banget. Tapi kalau angkanya dekat 0 ya berarti hubungannya lemah banget atau bahkan nggak ada hubungan lurus sama sekali. Jadi korelasi ini dapat membantu kita ngerti kalau yang satu gerak, yang satunya cenderung ikut gerak kemana dan seberapa yakin kita dia bakal ikut. Tapi dapat diingat, korelasi ini cuma nunjukin bahwa hubungan barengan saja, bukan berarti yang satunya nyebabin yang lainnya. Rumusnya ini ada sigma X dan Y adalah jumlah antara nilai X dan Y. Sigma X adalah jumlah dari nilai X, sedangkan sigma Y adalah jumlah dari nilai Y. Sedangkan sigma X2 adalah jumlah dari kuadrat X, sedangkan sigma Y2 adalah jumlah kuadrat nilai Y. N adalah jumlah dalam jumlah data. Dalam hal ini berarti N adalah 13. Nah, ini saya ada table. Ada 6 kolom. Untuk yang kolom pertama ada X, yaitu untuk nomor 1 sebagai contoh ada nilai 70,98, di Y nya ada 8,86, di X nya aja 28,88, di X2 nya ada 5038,16, di Y2 nya 709,77. Nah, di X ini dan bagaimana mendapatkan X, Y dan ini itu berarti di X nya ini dikuadratkan untuk bisa mendapatkan hasil ini. Yang di X ini bisa 70,98 ditambah 8,86 dikali 8,86 yaitu 628,88. Sedangkan untuk X2 nya ini mendapatkan hasil dari kuadrat 70,98, untuk Y2 nya ini mendapatkan hasil dari kuadrat 8,86 ya, dan seterusnya ke bawah sedikit seperti itu, dan mendapatkan hasilnya itu 1901,434. Nah, ini adalah selanjutnya masuk ke caranya, yaitu untuk rumus dapat dilihat saja seperti ini. Tinggal masukin angka yang di atas. Ya, tinggal masukin yang di atasnya ini. Untuk rumusnya berarti sama dengan min 10.549,36 per A kuadrat 24.812,95, berarti sama dengan min 10.549,36 bagi atau per 157,39. ini mendapatkan hasilnya sama dengan min 0,67. Nilai R ini sama dengan min 0,067, menunjukkan bahwa adanya korelasi negatif yang sangat lemah antara nilai IPM X dan nilai guru dan murid di sekolah swasta Kalimantan Y-nya. Yang kedua ada korelasi negatif, berarti bahwa secara umum jika IPM meningkat, nilai guru dan murid cenderung menurun, atau sebaliknya. Namun kekuatan hubungan ini sangat lemah, sehingga perubahan pada satu variabel tidak akan banyak mempengaruhi variabel lainnya. Nilai R sama dengan 0,67 sangat dekat dengan 0, yang menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel ini sangat lemah, bahkan bisa dibilang hampir tidak ada hubungan yang signifikan antara IPM dengan nilai guru dan murid. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan model linier. Uji linearitas atau disebut dengan uji linier. Apa sih tujuannya? Untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel X, IPM, dan Y, jumlah guru dan murid swasta, bisa dijelaskan dengan model garis lurus yang disebut dengan linier. Lalu untuk tabel ini, di sini ada tabel XI merupakan tadi X yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Y-nya pun seperti itu. Di sini ada
Contoh di atas tabel yang ini tuh XI dikurang X simbol, yang artinya 70,98 dikurang dengan X yang tadi di atas. Lalu yang ininya seterusnya seperti itu. Lalu yang total keseluruhannya itu ditambah seluruhnya ke bawah. Ini kayak 0,103 ditambah 3,166 seterusnya sampai 25,920. Lalu hasilnya itu 65,977. Begitupun yang XI dikurang X akar pangkat 2. Hasilnya itu ditambah-tambah ke bawah 1,061 ditambah 3,349 seterusnya sampai hasilnya 157,197. Lalu di sini ada hitung B1. Rumusnya itu SXY dibagi SXX. Gitu. Ini seperti yang ada di gambar ini. Nanti tinggal masukkan saja angka-angkanya. Lalu 13-nya itu adalah hasil dari meang. Meangnya itu tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, sudah dihitung oleh teman saya tadi di atas. Jadi kalian tuh harus cari meangnya dulu, ya. Yang itu ketiga itu ada hasil linear. Y simbol I sama dengan B0 tambah B1 XI. Y-nya itu 361,97 dikurang 4,91. Oke, lanjut. Jadi penjelasan modelnya itu kayak B0 sama dengan 361,97 adalah interpretasi, yang artinya nilai Y ketika X sama dengan 0X adalah 361,97. Lalu B1 sama dengan 4,91 adalah slope, yang menunjukkan bahwa setiap kali X bertambah 1, nilai Y akan berkurang 4,91. Dengan model ini, kamu bisa memprediksi nilai Y untuk nilai X tertentu. Misalnya, jika X sama dengan 10, maka Y sama dengan 361,97 dikurang 4,91 dalam kurung 10 sama dengan 361,97. Jadi, ketika X sama dengan 10, Y diperkirakan akan menjadi 312,87. Model linear ini memberikan hubungan antara IPM X dan nilai guru dan murid Y di sekolah swasta di Kalimantan. Dengan menggunakan model ini, kita bisa memprediksikan nilai Y untuk nilai X tertentu. Korelasi negatif antara IPM dan nilai guru dan murid menunjukkan bahwa semakin tinggi IPM, semakin rendah nilai guru dan murid. Meskipun ini hanya sebuah tren yang dihasilkan dari model matematika dan bukan hubungan sebab akibat. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang uji F. Uji F dalam statistik adalah uji yang digunakan untuk melihat apakah ada perbedaan rata-rata dari signifikan antara lebih dari dua kelompok. Ini tabel yang sini seperti tabel yang saya jelaskan sebelumnya di atas. Jumlahnya itu sama dengan tadi. Kita jumlah ke bawah sampai hasilnya seperti ini. Lalu sidik ragam untuk harga rumah di luas rantai rumah. Regresi. Ini rumus regresinya. 1. 13-nya itu dari mana? 13-nya itu dari meang. Jadinya dalam kurung 13 dikurang 2 sama dengan hasilnya 11. Lalu ini ke samping JKKT itu. Lalu yang regresinya itu ada dalat. 13 dikurang 12 ya. 13 dikurang 1 hasilnya adalah 12. Lalu seperti ini. Seperti contoh dan rumus yang dijelaskan seperti ini.
Untuk uji F, untuk parameter regresi dapat diperoleh dari tabel sidik ragam hipotesis. Untuk uji F ini adalah H0 dibagi B1. 0 keefisiennya, regresinya sama dengan 0. Tidak ada pengaruh luas lantai terhadap harga rumah. H1 dibagi B1 sama dengan 0. Koefisien regresinya tidak sama dengan 0. Ada pengaruh luas lantai terhadap harga rumah. Berdasarkan ini yang saya tandain warna kuning, itu regresi ya. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai F hitung terbesar 6,42 dengan taraf signifikan A sama dengan 0,05 dan derajat bebas DB regresi sama dengan 1 serta dengan galat sama dengan 11 diperoleh F table sebesar 4,84 karena F table 6,42 lebih besar daripada 4,84, maka keputusan yang diambil adalah menolak H0. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah guru dan murid swasta berpengaruh secara nyata terhadap indeks pembangunan manusia atau yang disebut dengan IPM di sekolah-sekolah SMK Kalimantan Selatan pada tahun 2023. Berdasarkan analisis model linier, uji F yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa 1. Terdapat hubungan yang signifikan antara nilai IPM X dengan jumlah guru murid swasta atau yang disebut dengan Y di daerah Kalimantan pada 2023. Yang kedua, ada hubungan yang terjadi bersifat negatif yang artinya semakin tinggi nilai IPM cenderung jumlah guru dan murid swasta menurun. Yang ketiga itu model regresi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar untuk memprediksi perkembangan jumlah guru dan murid swasta berdasarkan perubahan nilai dan IPM. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Keenam, uji T. Jadi uji T ini adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah rata-rata dari suatu kelompok berbeda secara signifikan dari nilai tertentu, atau apakah ada perbedaan signifikas antara dua kelompok. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui apakah perbedaan yang ditemukan itu murni, kebetulan, ataupun memang nyata di populasi. Nah, untuk menentukan uji T, data yang diperlukan untuk uji T yaitu adalah B. Di sini adalah B itu adalah nilai koefisien regresi dari model. Nah, di sini sudah tertera 0,42. Lalu di sini ada SB1 yaitu standar error dari koefisien regresi. Ini dihitung menggunakan rumus yang melibatkan data variabel X dan Y, yaitu sama dengan 7,67. Lalu di sini ada N itu adalah jumlah total sampel atau data, yaitu sama dengan 13. Lalu di sini ada K, yaitu jumlah parameter satu variabel independen plus satu konstanta, yaitu sama dengan 2. Lalu di sini ada A, yaitu taraf signifikansi 5%, yaitu sama dengan 0,05. Lalu di sini kita mencari terhitung, yaitu perhitungan rumusnya adalah terhitung sama dengan B1 dibagi SB1. Nah, lalu kita mencari dulu nih SB1-nya itu berapa, yaitu SB1 dengan akar dari sigma Y minus Y topi kuadrat dibagi N minus 2 dikali sigma X minus X bar kuadrat. Itu adalah rumusnya. Lalu sama dengan SB1 sama dengan akar dari 101.000
710,23. Lalu dibagi dengan 13 dikurang 2 dikali 100, 50, 7,197. Jadi hasilnya itu sama dengan 7,67. Berarti T hitungnya sama dengan B1 dibagi SB1 sama dengan 0,42 dibagi 7,67 sama dengan 0,0547. Oke, sekarang kita lanjut ke T-table. Pertama kita cari dulu nilai T-table untuk A per 2 dan derajat bebas N minus K, yaitu T0,05 per 2 dengan derajat bebas 13 minus 1. Jadi hasilnya adalah 2,201. Karena T hitung yaitu 0,0547 itu lebih kecil daripada T tabel yaitu 2,201, jadi maka keputusannya adalah gagal menolak H0. Jadi artinya koefisien regresi tidak signifikan secara statistik pada taraf 5%. Jadi tidak ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa variabel independen punya pengaruh nyata terhadap variabel dependen. Oke, dari keseluruhan hasil yang kami hitung menggambarkan hasil bahwa jadi hasil dari kondisi pendidikan di Kalimantan Selatan atau Kalsel, terutama hubungan antara IPM ataupun indeks pembangunan manusia dan juga jumlah guru serta murid di sekolah swasta. Nah, data ini itu diuji dulu pakai uji Kolmogorov-Smirnov untuk melihat apakah data mengikuti pola normal atau tidak. Jadi hasilnya ternyata data tidak normal. Artinya data menyebarnya acak dan tidak mengikuti pola yang rapi. Kayak lonceng kalau digambarkan. Kalau dilihat dari rata-rata atau nilai tengah, IPM di daerah itu sekitar 72,02. Tapi simpang bakunya besar, sekitar 13,17. Nah, itu tuh menunjukkan bahwa nilai-nilai yang ada menyebar jauh dari rata-rata, alias tuh bervariasi banget. Nah, lanjut ke korelasi. Setelah dihitung ketemu nilai R sama dengan min 0,067. Nah, ini tuh artinya hubungan antara IPM dengan jumlah guru dan murid itu negatif, tapi sangat lemah. Negatif itu yang dimaksud tuh saat IPM naik, jumlah guru dan murid itu cenderung turun. Tapi karena nilainya kecil banget, yaitu dekat 0, biasanya dibilang hubungannya tuh hampir nggak ada. Nah, terus dibuat juga model linier untuk prediksi. Misalnya kalau nilai X atau IPM itu 10, maka nilai Y yaitu jumlah guru dan murid itu diperkirakan sekitar 312,87. Nah, tapi sekarang ini tuh cuma perkiraan model matematis aja, jadi bukan berarti ada hubungan sebab dan akibatnya. Nah, ada juga uji statistik F buat melihat apakah model ini tuh benar-benar menggambarkan hubungan IPM dengan jumlah guru dan murid. Ternyata F hitung ini lebih besar daripada F tabel. Jadi 6,42 ini lebih besar dari 4,84. Nah, jadi artinya ada hubungan nyata secara statistik antara IPM dan juga jumlah guru ataupun muridnya. Tapi di sini di bagian uji T, hasil T hitungnya itu lebih kecil daripada
tetable, artinya koefisien regresinya itu tidak berbeda nyata dari 0. Nah, dengan kata lain, secara lebih detail, jumlah guru dan murid itu tidak terlalu signifikan itu mempengaruhi IPM. Jadi walaupun ada tren, secara statistik pengaruhnya itu tidak kuat.